bihi lan tadillu ba'di, yaitu kitab Allah. Saya tinggalkan dua perkara, saya tinggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh terhadap perkara tersebut maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, yang tadi telah dijelaskan hadisnya, berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah-sunnah para khulafa rasyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk, dan peganglah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi gerahammu, dengan kuat. Kemudian yang ketiga adalah al-ijma'. Ya kan, sebagaimana Rasulullah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Artinya para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang berada pada kurun terbaik, para salafus saleh, tidak mungkin bersepakat atau berkonsensus dalam hal perkara kesesatan yang menyelisihi tuntunan agama Islam. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas, yang kita akan bahas sekarang ini. Kemudian yang kelima adalah urf, kebiasaan yang dilakukan di sebuah masyarakat. Contoh dari kebiasaan ini tadi disebutkan adalah misalnya mahar. Ketentuan perintah untuk mengeluarkan mahar dalam pernikahan ditetapkan dalam agama, tetapi berapanya mahar itu harus dikeluarkan tidak ada ketentuan yang paten, dan itu dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Di Indonesia misalnya, kebiasaan mahar yang tersebar di masyarakat lebih mudah, lebih ringan, atau lebih murah dibanding kebiasaan mahar yang ada di Saudi ini. Mungkin orang-orang di Indonesia, ya kan, dengan 2.000 real atau 3.000 real atau buat 5.000 real dia bisa menikah, ya kan, tanpa harus punya rumah sendiri, ya kan, tapi cukup rumah mertua indah misalnya, sudah bisa nikah. Tapi kalau di sini mungkin paling sedikit seorang laki-laki yang akan menikah dia harus mengumpulkan 30.000 real. Kalau orang Saudi ditransfer ke Indonesia, dan misalnya dia ingin nikah betul-betul di Indonesia, mungkin akan lebih murah bagi dia. Yang mungkin tidak mampu menikah di sini dan dia berniat baik betul-betul untuk menikah. Tapi kalau Indonesia yang mau menikah ke sini, terus mengasih maharnya cuma 5.000 atau 2.000, ya kan, otomatis tidak akan diterima. Kenapa? Karena kebiasaan yang tersebar, ya kan, tidak mungkin dia menikah dengan mahar segitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada kesempatan ini adalah pembahasan dalam permasalahan qiyas. Yang qiyas ini dijadikan sebagai dasar, landasan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu untuk menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan qiyas yang mereka gunakan adalah qiyas yang bertentangan. Oleh karena itu datang Rasulullah SAW dan menjadikan ini sebagai dasar hukum dengan ketentuan yang benar dan yang jelas. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Karena seperti tadi dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya pengertian qiyas adalah ilhaq far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma, yaitu mengikutkan, ya kan, sebuah hukum terhadap hukum lain yang sudah ada ketentuannya, ya kan? Sesuatu sudah ada ketentuannya dalam Islam tentang misalnya pengharamannya, kemudian ada keluar sesuatu yang baru yang kebetulan kedudukannya sama dengan hukum yang sudah ditetapkan, li jami'in bainahuma, karena adanya sifat yang sama antara keduanya, sehingga hukum sesuatu yang baru ini atau ketentuan sesuatu yang baru ini diikutkan terhadap hukum yang sudah ada dari bentuk ketetapan yang memang sudah ditetapkan karena samanya sifat keduanya, ya kan, seperti contohnya, ya kan,
Contoh yang lain misalnya untuk mendekatkan pengertian ini adalah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ya kan? Semuanya ya kan kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang mengutus keduanya. Jadi yang mengumpulkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Risalah. Misi kerasulan. Dua-duanya adalah nabi. Sifatnya sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyebarkan agama Allah di dunia ini. Adapun orang-orang di zaman jahiliyah tidak mau menerima ini. Dan mereka membantah dan mengatakan, kenapa kalau mau diutus rasul kok yang diutus sama-sama manusia? Mereka tidak mau menerima. Harusnya mungkin malaikat yang diutus. Kenapa kok manusia lagi seperti kita? Makanya seperti dijelaskan dalam surat Al-Qamar tadi dibacakan oleh Syekh ayat 25, "Aulqiyadz dzikru 'alaihi min bainina." Apakah wahyu itu turun ya kan kepadanya di antara kita? Istilahnya kok hebat banget ini. Wahyu bisa diturunkan sedangkan kita ini ada, sedangkan kita ini sama dia sama-sama manusia. Gue lelaki, lo lelaki juga. Jadi mereka mengkiaskan sesuatu yang bertentangan, yang dikatakan sebagai al-qiyas ma'al farik. Qiyas ma'al farik. Ini yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu qiyas yang bertentangan, yang tidak ada sifat untuk mengumpulkan keduanya. Seperti itu. Fadhal. ذكرنا أمر القياس وأن هناك أنواع. وإذا ذكر أن الأمر إذا قرأت في أي كتاب عند الأصوليين هناك فئة من العلماء وهم الأصوليين أهل العقيدة والمحدثين أهل الحديث وأهل الفقه أهل الفقه. إذا جئت لحديث من الأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن تجد أهل الفقه يستنبطون أحكاما فقهية والأصوليين يستنبطون أحكاما عقدية والمحدثين يتحدثون في أمر المصطلح وأمر الحديث. فالأصوليون ذكروا في أمر القياس وهو كما ذكرنا أن له أنواع. النوع الأول إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما. وأول هذا التعريف من يضل فيه أنه يذكر هذا الأمر ولكن مع الفارق في القياس. فإن اختل شرط من هذه الشروط إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما